Kapan kamu pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhanmu, ha? Bahkan aku sudah lupa terakhir kali aku mengucapkan kalimat basmalah. Hai semua, selamat datang kembali. Kodrat adalah film horor religi, di mana seorang santri bernama Kodrat selalu diganggu iblis bernama Aswala. Dengan berbagai macam cara agar iman Kodrat runtuh, film ini memberi makna yang sangat dalam dan memberi tamparan iman khususnya untuk diriku sendiri. Film dibuka dengan kilas balik di mana Kodrat meruqyah anaknya sendiri yang bernama Alif. Banyak orang yang Kodrat ruqyah dan berhasil, tapi Alif justru tewas. Kodrat tak mampu menyelamatkan Alif dari gangguan iblis Aswala yang merasuki tubuh Alif. Kodrat merasa sangat bersalah dan menyesal. Dan itulah tujuan iblis Aswala berharap Kodrat kehilangan iman setelah anaknya mati. Entah apa yang Kodrat lakukan hingga dia berada di dalam penjara. Di dalam penjara itu Kodrat sudah seperti orang kehilangan iman. Dia tak lagi sholat meski teman satu selnya mengingatkannya untuk sholat. Kodrat merasa Tuhan telah mengambil semuanya yang ia miliki. Kodrat adalah satu-satunya napi yang mendapat remisi. Tiba-tiba pintu sel terbuka dan masuklah seorang sipir tanpa basa-basi mengalungkan rantai ke leher Kodrat dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Kodrat diikat lehernya dan digantung. Rupanya sipir itu dirasuki oleh iblis Aswala yang masih saja mengikuti Kodrat. Iblis itu berkata, "Sudah kukatakan kau akan menderita sepanjang hidupmu Kodrat." Sembari terus menarik rantai ke atas, lalu teman satu sel Kodrat datang berteriak meminta tolong. Kemudian beberapa sipir datang menghentikan aksi sipir yang dirasuki iblis Aswala. Akhirnya rantai yang menggantung Kodrat terlepas, tapi Kodrat tewas. Dalam kematiannya itu, Kodrat terbangun di sebuah padang pasir yang terik. Kodrat berjalan kepanasan, kelelahan dan kehausan. Tak ada air di sana. Di sisa-sisa tenaganya Kodrat bertayamum dan mengingat Allah. Kodrat pun sholat. Selesai sholat tiba-tiba cahaya dan angin berhembus kencang. Kodrat berteriak dan terbangun di kamar mayat. Kodrat hidup kembali. Setelah bebas dari penjara, Kodrat memutuskan untuk kembali ke pesantren Kahuripan, tempat di mana dulu ia mengenyam ilmu agama. Desa itu tampak gersang, tanaman mengering, pesantren juga tampak sangat berbeda. Tak banyak santri tapi justru pemuda berbadan besar yang tak tampak seperti orang pesantren. Kodrat disambut oleh sahabatnya yang bernama Jafar. Kodrat bertanya kenapa pesantren jadi seperti ini, di mana Kiai Rohim, pemimpin pesantren itu. Jafar membawa Kodrat melihat keadaan Kiai Rohim yang sekarat di kamar. Itu terjadi semenjak almarhum Alif meninggal. Jafar menceritakan penduduk desa juga mengalami gagal panen, wabah penyakit dan serangan-serangan gaib. Sin berpindah ke keluarga Bu Yasmin. Dia adalah seorang janda memiliki 2 orang anak bernama Asya dan Alif. Alif nama yang sama dengan almarhum anak Kodrat, tapi ini bukan anak Kodrat. Alif yang merasa selalu didatangi oleh almarhum ayahnya, membuatnya sering mengobrol sendiri dengan lemari, karena di dalam lemari itu sosok almarhum ayahnya datang. Hingga suatu ketika lemari itu terbuka dan membawa Alif yang cacat duduk di kursi roda tertarik untuk masuk. Alif terjatuh, berteriak. Asya dan Bu Yasmin datang menemukan Alif pingsan. Bu Yasmin lalu memindahkan lemari itu ke gudang. Alif yang terbangun dengan mata melotot dan muka mendengus, bertanya di mana lemari Alif. Malam hari angin berhembus sangat kencang. Bu Yasmin dan Asya mencari Alif yang tak ada di kamar. Bu Yasmin menemukan Alif di dalam gudang sedang mengobrol dengan lemari. Dalam obrolan itu Alif berkata, "Alif mau ikut ayah." Kemudian Bu Yasmin mengatakan, "Ayah kamu sudah meninggal," dengan suara yang penuh penekanan. Kemudian Alif memutar kursi rodanya dan berkata, "Jangan ngomong jelek soal ayah," dengan muka dan suara yang berubah menyeramkan. "Jangan ngomong jelek soal ayah." Kemudian Alif menyerang Bu Yasmin dengan parang. Rupanya Alif kesurupan iblis. Alif hendak menghujamkan parang ke leher Bu Yasmin, namun Bu Yasmin menahan dengan sekuat tenaga dan akhirnya meleset dan menyobek dada Bu Yasmin. Bu Yasmin berhasil lari dan mengunci Alif di dalam gudang. Asya yang baru sampai lalu bertanya kenapa Alif dikunci di dalam gudang. Dengan tergesa-gesa dan panik Bu Yasmin berkata, "Jaga Alif jangan sampai keluar." Lalu Bu Yasmin berlari untuk meminta bantuan Jafar. Namun Jafar tak ada di tempat. Bu Yasmin bertemu Kodrat. Bu Yasmin meminta Kodrat untuk menolong meruqyah Alif yang kesurupan. Sementara di rumah Asya membuka pintu gudang karena hasutan Alif yang terus-menerus yang memojokkan Asya. Alif mengatakan Kak Asya tak sayang Alif. Berkat tipu daya itu Asya merusak gembok dan masuk ke ruangan gudang. Sementara Alif sudah bersiap dengan parangnya, Asya meminta Alif keluar dari dalam lemari. Alif meminta Asya mendekat.
Dan Alif yang sudah kemasukan iblis langsung menyerang Asya. Kemudian Asya berada di dimensi lain, di mana Asya melihat keluarganya yang komplit bersama ayahnya sedang mempersiapkan kue ulang tahun untuknya. Asya kemudian memeluk ayahnya sambil menangis rindu. Setelah tiup lilin, saatnya Asya potong kue, namun Asya merasa tangannya kesakitan. Ternyata di dunia nyata Asya memotong tangannya sendiri atas perintah iblis itu. Beruntung Bu Yasmin dan Kodrat datang dan menyelamatkan Asya. Kodrat meruqyah Alif. Kodrat bertanya, siapa kau? Iblis itu menjawab dengan kata-kata yang kena banget. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Alif bocah kecil sakti rupanya dirasuki iblis pengikut Dajjal. Alif dan Kodrat bertempur, dan Kodrat berhasil mengeluarkan iblis itu dari tubuh Alif. Namun sebelum itu Alif mengatakan akan datang iblis yang lebih dari dia dan akan datang membutakan umat Muhammad. Hanya kepada iblis aku menyembah, dia akan datang yang lebih kuat akan umat Muhammad. Setelah itu aswala iblis pengikut Dajjal mendatangi Kodrat dalam bentuk anjing hitam. Kembali ke Alif yang kembali kemasukan iblis, Ustadz Jafar datang ke rumah Bu Yasmin membawa Alif dengan mobil pick-up untuk dibawa ke pesantren dilakukan ruqyah. Lalu Kodrat datang memaksa membuka pintu mobil dan ingin menurunkan Alif untuk menolongnya dengan meruqyahnya. Namun Jafar menghalangi. Jafar mengatakan, ini tanggung jawabku. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi? Ini adalah aswala keturunan langsung dari iblis, timpal Kodrat. Jafar dan Kodrat berdebat untuk meruqyah Alif. Namun Jafar mengatakan kata-kata yang membuat Kodrat tak mampu berbuat apa-apa. Aku tidak butuh bantuanmu Kodrat. Kamu lihat itu, Alif masih bernafas, jangan buat kesalahan dengan membuat Alif seperti Alif almarhum anakmu. Kamu tanya dengan hati MU sendiri, kamu mau menolong karena Allah atau karena dendamu yang belum tuntas? Perkataan Jafar membuat Kodrat terdiam dan berakhir sudah perdebatan mereka. Kamu mau menolong karena Tuhan? Atau karena dendamu yang belum tuntas? Siang harinya, Asya mendatangi Kodrat. Asya menanyakan kenapa semua ini terjadi kepada keluarganya. Kodrat menjawab itu adalah kemauan iblis agar kita ragu akan kuasa Allah. Asya terus bertanya dan Kodrat selalu menjawab dengan penuh keimanan sembari mereka berjalan menyusuri desa Kober. Di sela pembicaraan itu Asya dan Kodrat bertemu dengan kedua orang tua almarhum Jihan yang tengah bersedih karena kematian Jihan. Kodrat menyapa dengan salam, Bapak almarhum Jihan menjawab salam Kodrat dengan umpatan, kamu orang pesantren Kahuripan kan? Kamu kroni-kroninya Jafar, bilang ke Jafar anakku sudah mati. Jadi tidak perlu ada yang diruqyah lagi, jikapun dia hidup dia juga akan mati karena ladang dan kebun kami telah kalian rampas. Kalian menutupi semua dengan agama sembari bapak itu memukuli Kodrat dengan membabi buta. Aksi bapak itu berhenti setelah melihat istrinya terjun ke dasar jurang. Scene beralih, Alif akhirnya kembali pulih setelah diruqyah di pondok oleh Ustadz Jafar dan kembali pulang ke rumah bersama Asya dan Bu Yasmin. Kodrat yang duduk di depan pondok melihat Bu Yasmin membawa Alif pulang. Kemudian mengkonfrontir Jafar, apa yang kamu dapat uang tanah? Itu fitnah, jawab Jafar. Itu perampokan, timpal Kodrat, itu amal jariah dari mereka sendiri yang mau kasih tanah dan kebun. Kita bisa gunakan untuk membangun pondok pesantren yang baru, begitu dalih Jafar. Kodrat mengingatkan Jafar jangan meminta apapun lagi dari keluarga Yasmin ataupun warga desa sembari Kodrat berjalan meninggalkan Jafar. Kemasi barang-barang Ustadz Kodrat. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Malam harinya keluarga Bu Yasmin sedang di kamar Alif memberi segelas minuman air putih yang telah dibacain doa oleh Ustadz Jafar. Seketika lampu di rumah itu padam, Bu Yasmin mengecek dan akan menghidupkan lampu darurat, sementara Alif berada di kamar bersama Asya. Saat hendak menyalakan lampu dengan koreknya, Bu Yasmin didatangi seekor anjing hitam perwujudan dari Aswala. Aswala menyerang Bu Yasmin, kemudian Aswala masuk dan menyatu ke tubuh Bu Yasmin. Alif merasa khawatir karena ibunya tak kunjung kembali. Kemudian terdengar suara jatuhan barang, Asya langsung bergegas mengecek dan meninggalkan Alif sendiri di kamar. Asya bertemu dengan Bu Yasmin yang sudah dirasuki Aswala. Bu Yasmin meminta Asya memanggil Ustadz Jafar ke pesantren saat itu juga dengan nada suara datar. Sedangkan di pesantren Kodrat sedang berpamitan dengan Kiai Rohim yang sedang sekarat sebelum ia meninggalkan pondok pesantren. Meski di luar anak buah Jafar telah siaga mengawasi Kodrat dan meminta Kodrat segera pergi. Sebelum pergi Kodrat ingin bertemu Jafar, namun anak buah Jafar mengatakan Jafar ada urusan. Kodrat memaksa ingin masuk mencari Jafar dengan sigap anak buah Jafar menyerang Kodrat. Tapi Kodrat yang jago bela diri,
menumbangkan semua kroni-kroni Jafar dengan mudah. Kodrat masuk ke sebuah ruangan mencari Jafar. Kodrat membuka pintu dan pintu itu adalah jalan menuju ke sebuah lorong tersembunyi. Di sana Kodrat mendengar dan melihat hal-hal yang dilarang agama, tengkorak kepala manusia, sesaji, persembahan, dan Jafar yang sedang melakukan ritual. Selamat datang, Kodrat. Jafar dengan bangga mengatakan selamat datang Kodrat. Tanpa basa-basi Kodrat menghajar Jafar. Sesat kamu Jafar. Terjadilah pertarungan sengit antar mereka. Munafik kamu Jafar. Sejak kapan kamu mendengar aku menyebut ayat-ayat Tuhanmu? Bahkan aku sudah lupa kapan aku mengucap basmalah, timpal Jafar sambil mereka terus beradu kekuatan. Ustadz Jafar berhasil melumpuhkan Kodrat. Sejak kapan kamu pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhanmu? Bahkan aku sudah lupa kapan terakhir kali aku mengucapkan kalimat basmalah. Kemudian memberi Kodrat darah dalam wadah sembari berkata, ikut aku menyembah Aswala Kodrat. Kodrat menampik wadah itu. Lalu Jafar mengatakan sekali lagi, ayo ikut aku sembah Aswala atau akan aku paksa kau. Sembari Jafar mengambil parang, Kodrat mengatakan aku hanya menyembah kepada Allah. Lalu Jafar dengan beringas menyerang Kodrat. Kodrat sempat tersayat-sayat beberapa kali oleh parang Jafar, namun Kodrat berhasil menewaskan Jafar sang ustadz palsu nan sesat. Tepat saat itu Asya datang untuk memanggil Ustadz Jafar. Akhirnya Asya pulang bersama Kodrat karena Jafar tewas. Sedangkan di rumah Bu Yasmin yang sudah dirasuki Aswala sedang mengubur Alif hidup-hidup. Kodrat dan Asya datang. Asya bertanya di mana Alif Bu? Ramalan mengatakan akan ada umat Muhammad yang akan menghalangiku menyesatkan jiwa manusia, jawab Bu Yasmin yang dirasuki Aswala. Aswala mengatakan berulang kali aku gagal membunuh MU, meruntuhkan imanmu tapi tidak hari ini. Ungkap Aswala kepada Kodrat. Berulang kali aku gagal membunuh, gagal meruntuhkan iman, tapi tidak hari ini. Aswala mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia menyerang Kodrat. Kodrat berusaha mengeluarkan Aswala dari tubuh Bu Yasmin dengan doa-doa, tapi Aswala malah mengikuti bacaan Kodrat dengan fasih. Kodrat terus melawan Aswala sementara Asya berusaha menggali kuburan Alif. Kodrat dibikin kewalahan dengan kekuatan Aswala. Kodrat hampir saja kalah tapi ia kembali bangkit dan membalikan keadaan. Kodrat berhasil mengeluarkan Aswala dari tubuh Yasmin. Kemudian Kodrat dengan cepat berusaha menggali kuburan Alif. Saat sampai di muka Alif tiba-tiba wajah Alif berubah menjadi wajah almarhum Alif anak Kodrat. Itu adalah Aswala yang malirupo dan yang masih mencoba menyesatkan Kodrat lewat almarhum anaknya. Asya dan Bu Yasmin yang melihat itu hal yang janggal kemudian membaca Al-Fatihah secara bersamaan untuk menyadarkan Kodrat yang sedang memeluk almarhum Alif jelmaan Aswala. Kodrat memeluk Alif dengan rasa rindu yang dalam. Sembari mengatakan semua milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sedetik kemudian Alif melepas pelukan Kodrat dan menunjukkan wujud aslinya yaitu Aswala. Aswala murka. Kodrat dengan sabar dan susah payah mengeluarkan Aswala dari tubuh Alif. Aswala lenyap, Alif selamat. 6 bulan kemudian. Desa Kober kembali hijau, Kiai Rohim kembali sehat dan memimpin pondok pesantren. Pesantren kembali dipenuhi para santri dengan ajaran yang benar. Kodrat harus pamit mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan Azijah istrinya.